Selamat pagi Sobat Disway. Kali ini Good Time Jalan-Jalan akan melakukan perjalanan dari Samarinda menuju Kubar dan Mahakam Ulu. Kami mendengar informasi katanya bahwa jalan menuju Kubar gitu itu banyak yang rusak gitu, bolong-bolong dan kubangan-kubangan seperti itu. Nah, apalagi nanti menuju Mahulu, mungkin apakah sudah tembuskah atau layak dijalani gitu. Ini yang menarik kita tim Good Time Jalan-Jalan untuk menelusuri itu. Karena beberapa waktu lalu juga Pemkab Kubar, Bupati Kubar FX Siapan itu sempat juga mengeluhkan hal yang sama, bahwa jalan menuju Kubar kondisinya rusak akibat dari aktivitas perusahaan sawit atau gitu. Kita akan lihat sih sejauh mana tingkat kerusakan itu, dan dari Samarinda menuju Kubar, dan juga kita akan lanjut ke Mahakam Ulu via darat. Nah, berapa jam yang akan ditempuh dan apa saja kerusakannya nanti akan kita lihat bersama-sama ya. Yang kemudian kita akan mintai apa sih solusi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah setempat. Ikuti terus perjalanan kami di Good Time Jalan-Jalan. Salam Disway. Minggu 4 April 2021, harian Disway Kaltim melakukan perjalanan menuju Kutai Barat dan Mahakam Ulu melalui jalur darat. Ini adalah termasuk program Good Time Jalan-Jalan, yakni sebuah program yang dibuat media ini untuk mengeksplor sebuah wilayah atau kawasan tertentu secara visual dan mengangkat apa yang layak untuk diperbincangkan. Seperti diketahui, dua kabupaten tersebut tidak terlalu banyak tersentuh pembangunan di Kalimantan Timur. Ya, pembangunan mercusuar di Provinsi Kaltim akhir-akhir ini lebih banyak dilakukan di sepanjang pesisir dan selatan Kaltim, Balikpapan, Samarinda, Bontang hingga Kutai Timur. Sebut saja jalan tol Balikpapan Samarinda. Bahkan sudah direncanakan pula akan dilanjut dengan tol Samarinda menuju Bontang yang nantinya akan terkoneksi dengan kawasan ibu kota negara di Penajam Pasir Utara. Lalu bagaimana dengan Kubar dan Mahulu? Langitnya mantap. Kita mau sampai Kubar ya 2 jam setengah lagi. Perjalanan melewati jalan-jalan rusak, tidak kelihatan muka sebentar. Tim Good Time Jalan-Jalan akhirnya sampai di Sendawar, ibu kota Kutai Barat pada pukul 8 malam. Jika dihitung dari Samarinda, jarak tempuhnya mencapai 9 jam. Yuk, kita masuk. Halo Sobat Disway, selamat pagi. Pagi ini kita akan pergi ke swab gitu, karena kita mau ketemu dengan para stakeholder di Kutai Barat. Dan kebetulan kita sudah ada di Kutai Barat setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan. Nah, sekarang sebelum kita ketemu dengan stakeholder itu ya kita harus swab dulu gitu, supaya kita tidak menjadi carrier ya, pembawa penyakit virus COVID-19, biar semuanya sehat gitu. Karena di sini juga di Kubar, apalagi nanti habis ke Kubar ke Mahulu itu juga cukup ketat menerapkan protokol kesehatan, dan salah satunya persyaratan administrasi ya harus swab, antigen dan segala macamnya. Ya, kayaknya kita sudah
sampai di klinik. Kita coba tes ya. Jadi pemirsa, kita mau tes PCR itu waktunya 1 kali 24 jam. Itu kalau cepat itu sudah memenuhi 16, ada 16 orang spesimen gitu ya, namanya 16. Tapi kalau belum sampai 16 itu bisa jadi waktunya molor. Tapi paling lama katanya 2 kali 24 jam. Kita tunggu, mudah-mudahan bisa cepat ya. Saat pemeriksaan tes swab PCR, salah satu tim ternyata mengalami gangguan kesehatan. Untung saja lokasinya sudah di klinik Permata Husada, Melang. Tapi bukan karena COVID-19 loh ya, hanya gangguan pencernaan serius. Sedikit serius. Halo, selamat pagi Sobat Biswe dan nomor 1 Kaltim. Pagi ini saya mau ketemu dengan ya para pemangku kota Kutai Barat. Kita sekarang masih ada di Sendawar ya, di Barong Tongko, dan ini menuju ke barang kantor kabupaten. Nah, kemarin kita kan sudah swab gitu. Dan hasilnya tadi pagi sudah diinformasikan alhamdulillah negatif. Nah, jadi setelah dapat hasil ini kita baru mau ketemu dengan para pemangku kebijakan, karena aturannya protokol kesehatannya harus tetap kita jaga dengan baik. Stay tune terus di Kutai Jalan-Jalan. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kawasan kantor pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Kita akan menuju ke sana, kita lihat siapa yang bisa kita temui. Mudah-mudahan ada semua. Oke, yuk. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Mahulu, kami pun menyempatkan silaturahmi dengan Pemkab Kutai Barat. Kebetulan ditemui oleh Kabag Humas dan Protokol Kutai Barat, Hendrita Theophilia, biasa dipanggil Ibu Theo. Kami memperkenalkan harian Diswe Kaltim dan nomor 1 Kaltim yang kini mulai masuk Kutai Barat. Kami sudah punya perwakilan di Kutai Barat dan koran harian Diswe Kaltim pun sudah siap dipasarkan di kabupaten itu. Oke, terima kasih Bu ya. Oke, makasih. Jangan kapok. Juga terima kasih atas kunjungannya ya. Siap, terima kasih. Oke Bu, makasih dah. Oke teman-teman, kita barusan tadi baru ketemu dengan Ibu Theo, itu Kabag Humasnya Pemkab Kutai Barat. Nah, kita tadi sudah bercerita dan ikuti terus perjalanan Kutai Jalan-Jalan. Pagi seperti Sway. Kali ini saya dan tim akan berangkat menuju Mahulu. Ada 2 perjalanan lewat Mahulu, lewat sungai dan satu lagi lewat darat. Kita akan pilih lewat darat dan akan melihat kondisi perjalanannya selama dari Kubar, Sendawar ke Mahulu gitu. Nah, itu katanya ada 2 kecamatan yang akan kita lewati. Tapi 2 kecamatan itu jaraknya bisa sampai 5, itu kalau kondisinya baik 5 sampai 7 jam. Kalau kondisinya baik bisa sampai 5 jam. Kalau kondisinya
buruk cuaca, misalnya jalan ambles segala macam sampai 7 jam. Nah, ini kayaknya melelahkan. Kemarin kita dari Samarinda sampai ke Sendawar saja sudah 8 sampai 9 jam gitu, 9 jam. Dan ini lagi mau perjalanan 5 sampai 6 jam. Tapi mudah-mudahan perjalanan lancar, dan ini akan kita angkat supaya juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Di sini aja. Aman kan? Ini mobilnya kita akan ganti mobil. Sekarang pakai Strada karena kalau mobil biasa bisa nyangkut. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, teman-teman, kita sarapan dulu. Ini soalnya perjalanan jauh, harus jaga kesehatan. Tetap fit. Ayo makan. Wow, nasi kuning ya. Dikurangi sedikit ya. Kebanyakan. Oke. Apa ya, Pak? Lauknya ada, saya telur aja deh. Terus? Ini apa? Ini apa nih? Kasih. Wah, kasih. Bu, Pak, maaf. Ya. Kita kayaknya ada peyek nih. Ya, peyek. Pamit Bu ya. Ya. Dengan tawar ada. Tawarnya 2. Nah, lengkap pastinya kalau pakai peyek. Ayo teman-teman, kita makan dulu. Oke, teman-teman, kita lanjut perjalanan. Ini sudah kenyang. Mudah-mudahan lancar ya. Doakan. Dah. Anyek Gat, orang yang tepat. Dia paham betul seluk-beluk jalanan dari Kutai Barat menuju Mahakam Ulu melalui jalur darat. Anyek sudah menggeluti jasa transportasi tersebut mulai tahun 2013. Sejak Mahakam Ulu merdeka menjadi kabupaten sendiri. Oke, kita mampir dulu di jalan ke, ternyata ini katanya bekas sisa-sisa tambang emas ya. Dulu PT Chem yang di perusahaannya Rio Tinto itu, yang juga ada di mana, Busang gitu ya. Nah, ternyata kita nanti mau ke Mahulu melewati areal ini, tapi sekarang kayaknya sudah tinggal sisa-sisa dan tidak ekonomis mungkinnya untuk perusahaan, tapi katanya masih ada beberapa warga yang masih mendulang emas gitu. Nah, di situ juga itu jembatan yang dibuat oleh jembatan Bobi ya. Bobi apa Babi sih gitu namanya. Nah, ini jembatan yang dibuat oleh Sipur. Karena kalau ngandalin vendor perusahaan kayaknya nggak jadi-jadi. Sipur dikejar siang malam. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Karena masih jauh ini, mungkin masih sampai 6 sampai 7 jam lagi. Gimana Pak Bayu? Perjuangan. Nanti kita sepanjang jalan juga kalau ada yang menarik kita ulas ya.
Aduh, ini perjalanan ini teman-teman kita ditemani oleh Pak Hayek ya. Hayek GAD. 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 Pak Hayek ini udah berapa? Asli mana sih? Asli sini ya? Asli itu mana? Kubar apa Mahulu? Kubar awalnya. Oh, di Kubar. Istri orang Mahulu. Lahirnya di Kubar. Lahir di Kubar. Oke. Pak Hayek sudah berapa lama melalui jalan ini? Rute ini? Kalau rute ini sudah semenjak Mahulu dibuka. Mahulu Jalan ditembus. Mahulu diubah menjadi kabupaten. Ya. Oh, itu tahun ada berapa tahun ya? Kayaknya Ada 7 tahunan. 7 tahunan lah ya. Oh, baru ini tembus. Ya. Jadi semenjak itu Bapak sering lewat ini. Sering. Perkembangannya gimana Pak? Jalan ini dari dulu sampai sekarang. Belum terlalu banyak berubah sih. Enggak. Berubah ya. Ya. Tapi ini lebih baik. Ya, ini lumayan sudah. Lumayan sudah lebih baik. Kalau dulu parah banget Pak. Tanah aja, Pak. Tanah aja. Itu kalau Jalan tanah tok. tanah tok ya. Kalau hujan bisa dilalui. Nah, kalau hujan, kalau mobil double ya bisa. Harapan Bapak sebagai pengguna jalan ini gimana nih ke depannya? Ya lebih bagus lagi dari lah. Harus dibaikin lagi ya. Harus ditingkatkan lagi Hmm. untuk memudahkan semua. Untuk mudah. Oke. Pukul 10.30, kami akhirnya tiba di perbatasan antara Kutai Barat dan Makam Ulu. Perbatasan itu ditandai tugu ukiran kayu ulin. Tapal batas tersebut sudah masuk wilayah Makam Ulu, yaitu di Kampung Mamahak Tebok, Kecamatan Longhubung. Kita sampai ke pos penjagaan Mahulu ya, Makam Ulu. Kita mau di cek administrasi dulu ya. Kita ikuti aja. Di Disway Kaltim Media. Disway Kaltim. Nah. Baik Surya, silakan. Oke, teman-teman, kita sudah hasil pengecekan, sudah aman. Kita lanjut perjalanan. Good time jalan-jalan. Ayo, mari. Biar cepat waktunya nih, nanti keburu hujan tuh. Sobat Disway, saya sekarang lagi istirahat dulu di desa apa ini Pak? Longlawang. Longlawang ya? Longkelawang. Longkelawang. Ya. Nah, Longkelawang ini kecamatan Laham. Laham, kecamatan Laham. Lihat bisa kamera ke sana Pak. Laham. Nah, saya sekarang lagi duduk di pinggir sungai, namanya Rata. Sungai Rata. Ini nanti kita akan nyebrang ke Sungai Rata karena belum ada jembatan penyeberangan ya Pak ya. Betul. Katanya sudah mau dibangun. Rencananya Rencananya mau gitu ya, pemerintah ya. sudah disiapkan tempatnya. Tempatnya di Di agak ke hulu ya, agak ke hulu gitu, tempatnya agak ke hulu. Nanti mungkin namanya jembatan Laham ya. Jembatan Rata. Jembatan Ratah gitu. Nah, ini adalah penyeberangan pertama karena nanti akan ada 2. Ada di Longmelham. Nah, di Longmelham satu lagi. Masuk Longbangun. Masuk Longbangun ya, itu lebih kecil lah Nah. sungainya. Kita kira-kira berapa jam lagi sampai sana? 2 jaman. 2 jam lagi. Ya. Kita 2 jam lagi sampai, dan ini sudah sangat melelahkan, tapi asik juga ya ngelihat kondisi alam di sini gitu. Tapi ya itu tadi banyak cerita ya bahwa ternyata banyak juga yang lewat ya dari Kaltara sampai nyebrang ke sini. Itu rata-rata mereka ini ya belanja atau apa nih? Sambil belanja, sambil ngecek mobil servis gitu di kota. Di kota itu di mana? Ke Kubar kah? Ke Samarinda. Kubar. Jadi dari Kaltara itu nyebrang Longlawang sana nyebrang ke sini hanya untuk belanja ke Samarinda dan ke Kubar paling enggak ya. Ya. Itu padahal bisa berhari-hari ya. Kalau
cuacanya hujan begini. Seberapa hari? Minggu mungkin di jalan. Nah, kalau cuacanya hujan bisa sampai seminggu di jalan. Bayangkan. Dia sudah 24 jam. Yang tadi udah 24 jam baru sampai sini. Ya, baru sampai Sampai sini. sini. Oke, berarti Berapa kalau jam lagi sana? kalau sama Rinda bisa besoknya. Ya, betul. Bisa besoknya kalau sama Rinda. Ya itu gambaran bahwa ternyata akses jalan itu penting dan ya masyarakat di sini merasakan kesulitan itu ya. Sehingga harga-harga bisa berlipat-lipat gitu. Itu yang menyebabkan tingkat kenaikan harga di daerah utara lebih tinggi tingkat kemahalan biaya hidupnya gitu. Biaya hidupnya kan gitu. Biaya hidup kan akibat masalah akses. Akses itu tadi ya, karena biaya lebih mahal kan, bawaannya harus berhari-hari ya itu tadi. Perawatan mobil gimana. Belum lagi ini mobil harus Ya, prima ya, prima. melewati jalan yang tadi liku-liku itu. Terima ya. Itu bisa tahan berapa tahun biasanya mobil itu rata-rata standar sih? Nggak sampai berapa tahun kalau ngomong. Paling kita PP 2-3 kali itu sudah harus ngecek lagi. Harus ngecek lagi ya. Oke, jadi nggak mesti kalau di kota kan 6 bulan dicek. Di sini nggak bisa ditentukan. 2 kali bolak-balik harus bisa dicek. Ya. Oke. Ya itulah gambarnya teman-teman. Saksikan lagi, ikuti kami terus di Kutem Jalan-Jalan. Anyek kemudian memacu kendaraannya melintasi perkebunan sawit, berkejaran dengan gerimis yang semakin membesar. Kalau kita lewat pas hujan, nggak masalah. Tapi kalau lewat setelah hujan, itu yang repot, kata Bayu, tim Kutem Jalan-Jalan. Kali ini lebih licin, jenis batunya dari sungai, bukan batu yang dipecah-pecah itu. Apalagi ketika jalan menurun dan naik, Anyek lebih hati-hati memacu kendaraannya. Setelah sekitar 2,5 jam perjalanan, kami pun tiba di Longlaham. Di Longlaham kami harus menyeberang sungai untuk kedua kalinya, yakni Sungai Laham. Tapi sungai kali ini sedikit lebih kecil dari Sungai Ratah yang sebelumnya, paling sekitar 30 meteran lebarnya. Tampak di samping sungai itu tengah ada pengerjaan pembangunan jembatan. Sudah berdiri 2 pilar jembatan. Alat berat dan para pekerja pun tampak sibuk dengan aktivitasnya, meskipun hujan-hujan. Aduh, akhirnya kita sampai juga teman-teman di penginapan Marisa namanya ya. Ayo kita masuk cek. Ini di Jobilang. Nah kamu. Oh ini kamar kita. Sebelah sudah ada Bayu. Enak kah?
Wow. Ini ada 3 kamar nih, ada ini. Kapan? Mirsa. Apa Mirsa, Sa. Kayak tukul. Kayaknya kita harus istirahat dulu deh. Udah perjalanan panjang ini. Ini aduh, tidur dulu nah. Sudah nah, jangan di kamera terus. Tuh, close. Weh. Halo, selamat pagi Sobat Tisway. Pagi ini kita akan berencana ketemu dengan Pak Bupati dan jajarannya ya. Siapa yang bisa kita temuin dan kita akan bicara banyak soal ngomongin jalan kemarin dan infrastruktur lainnya lah di Mahulu, Mahakam Ulu. Nah, semalam kita sudah istirahat cukup karena kecapean sekali, lelah. 8 jam perjalanan kita dari Kubar ke Mahulu lewat darat. Seharusnya sih antara 5-6 jam normalnya ya. Kalau nggak hujan, kalau hujan bisa 7 jam. Tapi kita tempuh dengan 8 jam perjalanan karena ya kita banyak melihat, mengeksplorasi jalan-jalan itu seperti apa. Terus kita juga banyak berhenti, banyak mengambil gambar dan sebagainya macamnya. Esok harinya, Kamis 8 April, siang hari, kami berkunjung ke Pemkab Mahulu, mengendarai sepeda motor metik sewaan, tanpa helm, karena peraturan penegakan helm di Mahulu sepertinya masih masuk zona toleransi. Teman-teman, kendaraan kita selama di Mahulu harus pakai motor. Kita sewa ini sekitar 150.000 per hari, dan ini sekarang kita sudah sampai di kantor Humas Pemkab Mahulu. Baru menjelang sore, kami bisa bertemu dengan Wakil Bupati Yohanes Apun. Wabub dulunya pernah tinggal di Samarinda, kemudian menjadi aparat pemerintahan di Kutai Barat. Setelah itu ada pemekaran di Mahulu, Wabub Apun pindah ke Mahulu. Ia pernah menjadi sekretaris kabupaten di kabupaten termuda itu. Ya, Sobat Tisway dan nomor 1 kaltim.com, tadi sudah ketemu dengan Pak Wabub. Dia sudah cerita soal jalan tadi yang kita lewati. Ternyata targetnya 2024 akan terhubung antara Kubar dan Mahulu dengan kondisi yang baik gitu. Ya mudah-mudahan kita harapkan bisa sesuai target ya. Yuk kita jalan-jalan lagi. Kita belum explore semua kondisi yang ada di Mahulu. Itu mungkin kayaknya kemarin ada kafe yang menarik tuh di sana, di apa itu penyeberangan ferry. Nah, bisa saja nanti kita mampir ke sana. Kita melihat kondisi malamnya di Mahakam Ulu seperti apa sih ya. Ikuti terus Good Time Jalan-Jalan. Habis maghrib, kami menghadiri undangan syukuran di rumah Kapolsek Long Bagun, AKP Purwanto di Ujoh Bilang. Ya, sekalian silaturahmi lah. Malam itu, kami tidak bisa lama, karena kami punya rencana untuk menikmati malam di sebuah kafe. Jaraknya sekitar 30 menit dari Ujoh Bilang.
Namanya Kafe Mulai Cerita. Kami tiba sekitar pukul 8 malam di kafe itu. Beberapa teman sudah menunggu sambil bernyanyi-nyanyi. Oke, sobat This Way dan Good Time, pemirsa Good Time jalan-jalan. Hari ini kita hari Sabtu ya, kita mau pulang ke Kutai Barat. Nah, rencananya kali ini kita mau lewat sungai aja. Jadi kalau lewat darat lagi kayaknya kecapean. Sudah uyuh jar orang Samarinda ya kan. Nah, tapi sebelum itu kita sarapan dulu nih. Oke, sobat This Way dan teman nomor 1 Kaltim, saat ini saya sudah berada di Speed menuju Tering, Kutai Barat. Nah, ini ada sama-sama penumpang. Dari mana, Mas? Dari Longbagun. Nah, oke, ikuti terus Good Time jalan-jalan. Perjalanan mulai Sungai Mahakam rasanya lebih nyaman. Kami mulai bertolak dari Mahakam Ulu pukul 9 pagi waktu setempat. Ongkosnya Rp250.000 per orang. Tapi itu semua terbayar dengan pemandangan sepanjang Sungai Mahakam. Aduh, rusak lagi. Aduh, ini kita istirahat dulu nih ya di mana nih, daerah mana nih? Data Bilang. Oh, Data Bilang. Ini boleh makan, minum, ngopi. Ayo, kita harus pakai jaket karena anginnya kenceng selama perjalanan. Aduh, sih kopi ya ada ya? Kopi hitam lah ya. 2. Kopi 2, kopi hitam. Aduh, dari tadi masuk angin karena kopi panas, nyaman. Kopi dulu. Udah, jangan berat terus. Akhirnya kita sudah sampai di Pelabuhan Tering, Kutai Barat. Ya sekitar setengah jaman lah menuju pusat kota Sendawar. Dengan nyampainya kita di Tering berarti menutup juga perjumpaan kita kali ini. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa infrastruktur yang paling penting dari pembangunan infrastruktur adalah akses, yaitu jalan. Nah, kalau sudah jalannya baik, maka
perekonomian akan tumbuh dengan sendirinya. Dan yang paling penting ini, kita akan lebih memudahkan masyarakat. Saya Devi Alamsyah bersama tim Good Time Jalan-Jalan mengucapkan terima kasih dan salam This Way.